kalau pejabat pusat datang ya, biasanya lebih ke kunjungan 2 jam, terus dilihatin yang bagus-bagus semuanya, oke, terus jadi itu selesai lah. Namanya reproduksi, baru kita belah menjadi gender. Karena perempuan memang harus punya tugas untuk melahirkan. Baru di situ tuh kelihatan bahwa ada perbedaan antara pola pikir perempuan dengan pola pikir laki-laki. Ini sendiri tapi banyak banget ininya, mudah bayi selalu sehat sama Mas Ruli. Mas Ruli nggak mau nongol sih, ayah nggak mau nongol wajahnya, tapi Sri Utami menjadi begini karena ada Mas Ruli. Ya nggak Pak? Mbak jangan pakai. Langsung ditumpahin. Kadang-kadang pakai bluetooth. Oke, kan kita lihat 7 bintang. 7 bintang rumpis, kalau rumpisnya itu kan Vina Panduwinata, Atik Sibi, Tri Utami, Malida. Tadi Mama Ina kita udah ngobrol. Mbak Atik lagi di Amerika. Mbak Malida saya nggak tahu kabarnya gimana. Tapi yang jelas kabar kita semoga Mbak Malida baik-baik aja. Tapi ada satu nih ya, yang kita lihatnya dulu itu kayaknya saya lihat bayi itu mau fast juga susah dijangkau, untuk pencilaan dong ya, saya tahu, tapi ya sosoknya ini kalau udah kenal seorang Sri Utami itu mungkin akan gregepan sih kalau ngomong ya. Bener nggak sih bayi itu gregepan? Kan ya Mbak, saya tahu Mbak. Kenapa saya bilang gregepan? Karena dia itu jenius banget. In frame ya? In frame dong. Slow motion in frame. Dia lebih kecil dari saya, percaya nggak sih? Ternyata aku lebih kecil daripada kamu. Lebih kecil dari kamu. Orang bilang aku petit-petit, enggak. Jadi tahu Super petit. super petit. Badan sangat menjaga hidupnya. Sekarang dia nggak makan karbo segala macam. Tapi bayi sebenarnya kan orang nggak ngerti. Bayi kan dia kan nyanyi aja. Sementara bayi itu kerjaannya desa ini gitu. Ngapain gitu? Sebetulnya bahasa yang paling kerennya hari ini biasa disebut community development. Community. Kalau bahasa Indonesia yang mudah dicerna kira-kira sama sahabat di seluruh tanah air itu apa sih? Sebenarnya membangun komunitas tapi lebih ke desa-desa. Jadi ada banyak masalah di desa-desa yang mungkin tidak terjangkau atau tidak terselesaikan. Nah itu kadang-kadang butuh mata ketiga, butuh tangan ketiga untuk jadi seperti mediator, fasilitator. Jadi Mbak Ili itu panggilannya Mbak Ili. Jadi sering melakukan kegiatan di desa-desa, yaitu untuk misalnya ada orang dari pusat pemerintahan yang datang ke daerah, terus bahasanya yang orang desa tidak bisa orang kota berbicara, orang desanya tidak memahami, Mbak Ili yang memfasilitasi. Ya betul atau tidak sih? Ya, atau gini, ada kadang-kadang kebijakan itu tidak vertikal secara langsung gitu loh. Ada banyak ya kebijakan pemerintah pusat itu kan secara birokrasi kan berlapis gitu ya. Kadang-kadang sampainya ke daerah gitu itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Salah satu ya, misalnya salah satunya gini, misalnya kalau pejabat pusat datang ya, biasanya lebih ke kunjungan 2 jam, terus dilihatin yang bagus-bagus semuanya,
eksekutornya. Ya, aku datang tidak sebagai siapa-siapa. Aku live in di kampung dengan rumah yang ada. Sometimes tidak ada listriknya, airnya coklat. Jadi Mbak tidak mewakili institusi apa-apa? Enggak. Mbak datang aja sendiri? Saya datang, terus kemudian kami ada jaringan antara penggiat tinggal kampung itu. Ada yang seniman, ada yang bermacam-macam dari Kalau Mbak mewakili profesor. apa tuh? Kayak misalnya kayak ini kan tahunnya Triutami penyanyi dong. Itu mewakili seniman, dari senimannya atau? Saya mewakili diri saya sebagai rakyat, Oh sebagai rakyat. sebagai masyarakat. Oke, sekarang kalau misalnya sebagai masyarakat nih, kita udah lama juga nggak tahu Triutami ini gimana, kemana aja, apa segala macam. Mbak Iyi sekarang sebenarnya sobat tuh pendampingnya nih, biar orang tahu. Ada sih, Mana? dia di mana sih? Kita suka iya. Jadi apa namanya? Kebetulan baru. Jadi kalau lihat sosoknya Triutami itu kan kayak bunglon. Aku ketemu misalnya di tahun keberapa, mendadak rambutnya warna gitu. Terus mendadak terus gini, mendadak ini gitu. Tapi pas terakhir saya ketemu, dia makin biasa, malah lebih kelihatan kayak anak muda. Terus dengan kegiatan macam-macam ya. Selain dia menjadi fasilitator orang di desa-desa, terus dia juga bisa healing itu terapi, menerapi orang. Jadi saya bingung dia bisanya apa, semua yang dikerjain. Terapi iya, ciptain lagu iya, dia bikin tulisan yang banyak iya. Tulisan bayi itu udah berapa? Kalau buku yang sudah publish, sudah terbit itu ada 5. Itu Sudah. semuanya tentang Ada yang esai tentang perempuan, ada yang puisi latar belakang sejarah, ada yang memang berlatar belakang sejarah tentang kelahiran Budi Cinta untuk yang situs Rapopo sama yang di Borobudur. Terus kemudian ada satu lagi itu adalah semacam kayak sebuah pola. kalau ngomongin pola pikir, saya pengen banget sih ya Mbak Iyi menjelaskan gimana tentang pola pikir perempuan-perempuan yang sekarang itu udah terlalu sibuk, gimana pun lebih sibuk ngurusin orang daripada ngurusin keluarganya sendiri. Itu gimana Mbak Iyi bisa nggak sih jelasin itu pola pikir kenapa perempuan sekarang cenderung seperti itu dan sebenarnya tuh yang dilakukan harusnya gimana sih? Orang berpikir bahwa kesetaraan gender itu penting, padahal kita memang udah sama. Jangan dipaksain jadi sama. Dan nggak akan bisa sama gitu loh. Jadi pada dasarnya ketika kita menyebut diri kita perempuan harus didahului dengan kata manusia perempuan. Sebagai manusia kita punya daya yang sebetulnya bisa ketika kita tidak eksklusif sebagai perempuan sendiri nggak perlu merasa eksklusif jadi perempuan gitu. Sehingga keberdayaannya sebagai manusia harus optimal dulu gitu. Perempuan itu bisa melakukan banyak hal. Jangan kita membuat satu border bahwa perempuan itu perempuan itu nggak bisa gini, nggak bisa gitu. No. Sebagai manusia kita bisa memberdayakan diri kita, mendorong diri kita sejauh mungkin. Ketika sudah jauh, ketika masuk ke dalam proses reproduksi, baru kita belah menjadi gender. Karena perempuan memang harus punya tugas untuk melahirkan. Baru di situ tuh kelihatan bahwa ada perbedaan antara pola pikir perempuan dengan pola pikir laki-laki. Karena memang perempuan diberi kelebihan-kelebihan itu untuk keperluan reproduksi dan kemudian menjaga anak-anak. Apa ini enggak Mbak? Yang pertanyaanku tadi. Jadi ini kita ke sosial media deh ya. Misalnya ke sosial media. Sosial media ini lagi gila banget gitu. Dan sosial media kita lihat caranya orang itu kadang-kadang bisa gila hanya karena gak di like orang misalnya. Fotonya di like orang gitu atau dia komen dia seorang perempuan, dia seorang ibu, menurutku gak pantas deh ngomong gitu. Maksudnya dia juga punya keluarga gitu. Menurutku itu gimana? Kan Mbak kan mendalamkan proses itu. Gini. Kita di medsos itu tidak berhadapan langsung ya.
Kalau kita berhadapan langsung antara manusia dengan manusia, kita punya tanggung jawab, kita punya responsibility. Kalau di medsos enggak. Sakarepe. Kita nggak berhadapan dengan siapa-siapa kan di medsos. Belum tentu juga kita pernah ketemu dengan orang yang kita tunjuk, kita marahin, kita caci maki, kita hina gitu. Tapi begitu dia masuk ke dunia real, realitanya dia berarti ya berhadapan dengan orang yang dia hina. Nah, tapi untuk ngatasin mental, bahkan nggak semua orang sanggup ngadepin bullying, ngadepin judgement yang kayak gitu ya. Maksudnya, yang banyak dilakukan oleh perempuan. Menurut Mbak ini gimana sih sebenarnya perempuan itu bersikap yang sewajarnya dalam misalnya dengan gadgetnya, dengan pola pikirnya, seharusnya gimana sih? Yang simpel aja bahasanya. Ya, di luar itu semua perempuan dan laki-laki itu di kita sebetulnya kan kita punya pola dari dulu bahwa kita punya slogan yang sangat luar biasa, bangsa yang santun, bangsa yang ramah gitu kan, Santuy ya santun dan ramah, sopan gitu. Tapi kan itu terus kemudian meluntur gitu, sehingga kita merasa boleh melakukan ini, boleh melakukan itu. Padahal sebetulnya sebagai manusia saja di luar perempuan atau laki-laki sebetulnya kan kita punya batasan-batasan kesantunan, batasan-batasan kepantasan, dan pantas atau santun itu adanya di sini. Gitu ya, kalau orang Jawa tuh ada ewu pakai ewu gitu. Sebelum kita melakukan sesuatu kita langsung mikir dulu, ini kalau aku gini, ini dampaknya kayak gimana? Mikir kadang-kadang sampai 20 kali ke depan, 20 kali impactnya gimana ya? Karena setiap pikiran saja, ketika kita berpikir buruk, gelombangnya ditangkap oleh alam semesta. Apalagi ketika pikiran buruk itu jadi ucapan, kemudian jadi tulisan atau jadi tindakan, itu lebih mengerikan impactnya. Jadi jadi semuanya, jadi yang seperti Mbak sampaikan barusan adalah itu adalah kewajaran bahwa kita itu sebelum ngapain tuh mikir berulang kali, mendingan mikir berkali-kali dulu daripada kita langsung bereaksi atas sesuatu yang tindakannya belum tentu nanti belum sanggup ngadepin akibatnya. Betul, kita selalu nggak mikir akibat, terus kita melakukan sesuka hati kita, tapi kita juga tidak pernah siap dengan akibat yang datang. Gak pernah mikirin, begitu akibatnya datang, wah gitu, kayaknya kita marah lagi. Padahal sebetulnya begitu akibatnya datang, disitulah saat kita berpikir, ini ono apa ya? Ini kenapa ya gue kena gini? Orang lain itu kan sesuatu itu kan cuma tukang pos saja, merpati pos untuk mengirim ulut kembali kepada apa yang kita lakukan. Yang menanam benih kan kita, gitu loh. Gak pernah segala sesuatu tuh sebetulnya dipulangkan kepada diri kita sendiri. Gitu. Mau gimana? Hidup Anda mau dijadikan kemana, Anda yang pegang kendali. Jadi kita sama tadi ya, Tri Utami dan Vina Panduwinata tetap bicara tentang hidup. Hidup itu adalah pilihan, terserah mau pilih yang gimana, tapi planning juga boleh dibuat sebanyak mungkin. Nanti terjadinya atas seizin Tuhan, seizin Allah. Betul. Allah, ya kan? Yang jelas adalah menjadi tua itu adalah kenyataan. Artinya menjadi tua itu adalah kenyataan, kepastian. Tapi menjadi bijaksana itu pilihan. Menjadi bijaksana itu pilihan. Menjadi tua itu kepastian, menjadi bijaksana itu pilihan. Ada nggak pilihan yang nggak bijaksana sih Mbak? Apa ya? Kalau misalnya bisa aja. Apa ya? Bisa aja. Gue pengen begini aja, terserah orang lain mau kayak gimana. Pokoknya gue suka-suka hati aja. Nah itu kan memelihara ego. Oh, lebih egois. Iya, kan? selfish ya. Memelihara ego, memelihara asumsi diri sendiri. Yang manusia kan berjalan dengan asumsi. This is my assumption, this is my opinion, gitu loh. Yang kita tidak bisa mengatakan kepada dunia bahwa my assumption is absolutely right. Ya, this is my assumption dengan rendah hati. Sangat mungkin assumption itu akan bisa berubah besok. Karena tergantung dari pengetahuan yang masuk lagi, atau kemudian peristiwa yang lain terjadi di depan kita, atau saat kita lagi enak, saat lagi kita nggak enak, banyak faktor yang membuat asumsi itu bisa sangat berubah. Jadi nggak bisa seseorang mengatakan bahwa my assumption is absolutely right dan orang nggak bisa. Jadi bahwa setiap saat bahwa kehidupan itu akan berubah. Kita punya planning ini, kita udah setting ini apa segala macam, bisa saja berubah. Kayak saat ini kita udah planning banyak hal gitu, tahu-tahu ada COVID gitu ya. Jadi semuanya terhenti dan lain-lain apa segala macam. Terus Mbak Iko COVID gini ngapain aja?
Kan Selama banyak banget nih bayi bisanya, banyak banget. 2 bulan. Bikin lagu bisa, ngelukis bisa, nulis bisa, banyak banget yang dibisain. 2 bulan ini ada beberapa yang saya lakukan. Yang pertama untuk yang di musik, saya bikin lagu dengan Bujana kemarin, Satu Jalan judulnya. Dinyanyikan oleh 11 penyanyi yang mewakili daerah masing-masing. Ada Lea Simanjuntak mewakili Batak, terus kemudian Tompi Aceh, terus Uya Umoris Dayak Kalimantan mewakili Borneo, aku Sunda, Sruti Respati Jawa, Ayu Laksmi Bali, terus kemudian Ivan Nestorman NTT dan Papua Edo Kondologit, kemudian Bugis Fadli dan Manado Once Mega. Keren banget Gitu. itu. Udah dirilis. Udah rilis. Terus kemudian ada yang saya bikin juga dengan murid saya di Melbourne. Itu waktu itu untuk Hari Bumi, judulnya Rahina Semesta, Hari Semesta. Itu juga kolaborasinya dengan ada yang di Rotterdam, ada yang di Kazakhstan, ada yang di Ukraina gitu. Terus kemudian apalagi ya, selain sekarang ini 7 bintang, terus ada 13 e-book yang saya selesaikan, dan kemudian mungkin bulan depan akan publish, saya taruh di Google ya, Google Books. Ada 13 judul. 13 judul ya, satu judul aja itu udah berapa banyak ya? Ya, 13 judul. Terus kemudian saya bikin grup baru lagi sama Irianti Erning Praja, Prabudi Dharma dan Uki Basuki. Itu nama grupnya Anuhyang. Oh iya, itu apa tuh genre musiknya apa? Itu jenis musiknya itu kayak untuk apa? meditasi. Oh, gitu. Jadi untuk meditasi itu akan kayak mengangkat. Budabar gitu atau enggak? Kita lebih jadi dynamic meditation. Terus kita juga rilis bukunya nanti, jadi 14 sebetulnya Jadi bukunya. buku itu bebarengan sama yang ini dynamic. Dynamic meditation. Jadi kita juga kayak semacam mind breaking gitu ya, meditasi itu untuk lebih mengenal lagi ke dalam, finding a better you, discovering yourself gitu ya. Karena better you is better life. Itu hanya dengan mendengar lagu yang Bisa itu, mendengar lagu, atau kita harus juga baca juga dulu ada atau? boleh dari mana aja. Bisa lewat bukunya, terus kita juga bisa melengkapi bukunya dengan proses meditasi. Ada kelas-kelas yang akan kita bikin. Gitu, terus bisa lewat lagunya, bisa lewat mananya. Itu bagus banget ya, karena gimana pun juga di saat ini banyak banget orang yang cemas, stres akan tanggung jawab yang sudah diambil, sudah di planning. Jadi hal yang wajar, jangan merasa kecil hati atau sendiri kalau ngerasa stres atau menjadi panik, menjadi menjadi nggak tenang, karena ini hal dialami oleh 200 negara, semua satu dunia merasakan hal yang sama. Terus Mbak Iing ngeluarin satu jenis musik untuk healing, untuk untuk terapi diri, pengenalan diri sendiri, menenangkan diri sendiri lewat musik dengan grup barunya. Terus ada buku-buku yang bisa membantu. Terus quote-nya tadi yang sempat aku lihat juga, itu quote-nya keren banget ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat lihat, ada di Google. Jadi kadang-kadang nulis caption aja, Mbak, kita butuh quote, itu kita nyarinya di Google. Itu nyarinya di Google, itu nggak bisa dipungkiri, banyak semuanya orang-orang nulis quote caption di Instagram itu dari Google. Tapi nanti mudah-mudahan kita bisa lihat tulisan seorang Trie Utami, tulisannya lebih kepada tentang hidup, lebih tentang kepada semesta, lebih tentang gimana cara kita menghargai sendiri, menghargai alam, terus manusia dan manusia. Jadi itu keren banget buat kita sih ya, Mbak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat orang-orang lebih mengenali potensi dirinya dan bersinarlah. Ya, mengenal potensi diri itu adalah lebih penting. Sebelum kita mengenal orang lain, kita kenal diri sendiri. Jadi kita tahu harus bagaimana kita jalanin hidup ini, nerusin hidup ini. Di samping kita belajar terus seumur hidup. Dan Mbak Ii, terima kasih banyak. Ini Sama-sama. sedikit tapi banyak banget ininya. Mudah-mudahan Mbak Ii selalu sehat sama Mas Ruli. Mas Ruli nggak mau nongol sih, Ayah nggak mau nongol wajahnya. Tapi Trie Utami menjadi begini karena ada Mas Ruli. Ya nggak, Pak?
Mbak jangan pakai ngelas-ngelas. Enggak, terima kasih karena Ruli sangat Sangat support Mbak kan? satu sangat support, dia paham betul walaupun mungkin Bininya buat nggak bisa diikat-ikat gitu Iya, kan? salah satunya adalah ketika saya melakukan sesuatu yang mungkin ekstraordiner menurut pandangan umum, dia tetap percaya sama saya bahwa itu positif. Iya. Ada satu lagi mungkin, ini hal yang kecil mungkin buat perempuan. Kadang-kadang yang suka lihat, gila perempuan pakai bajunya kebuka banget gini-gini, udah repot banget. Nah, Trie Utami selalu nyanyi kalau nggak seksi dia nggak keren. Buat saya sih seksi itu tergantung kalau suaminya mengizinkan, kenapa enggak. Jadi kalau Anda pengen seksi tanya suaminya aja, boleh atau tidak, ya kan? Sebelum ngejudge orang lain, tanya suaminya kalau memang boleh seksi, why not gitu ya. Jadi Trie Utami salah satu yang mewakili satu perempuan yang kalau terlihat kalau nyanyi itu seksi banget dan suaminya gila, dia lebih gila lagi kalau motret. Itulah sosok dari Trie Utami. Mudah-mudahan bermanfaat buat unit semuanya. Banyak banget yang kita ambil malam hari ini dari senior-senior saya yang keren-keren banget. Terima kasih. Ini juga ini junior yang paling keren ini udah. Ada semua deh. Yes, sami-sami. Banyak banget nih manfaat semua. Yuk. Yuk.